Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melaksanakan kuliah farmakoterapi infeksi dan kanker. Jadi hari ini kita akan membahas spesifikasi berkaitan dengan farmakoterapi kanker. Nah, kalau dikatakan farmakoterapi itu dikatakan adalah uh, pemberian terapi kepada pasien khusus untuk karena kita membahas tentang kanker. Nah, terapi apa yang diberikan kepada pasien kanker? Nah, sebelum kita memberikan terapi itu ataupun membahas seputaran tentang terapi tersebut, kita tahu dulu apa itu kanker. Nah, kalau dikatakan kanker itu merupakan suatu penyakit pastinya dengan karakterisasi adanya pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Nah, yang terdapat pada jaringan yang lokal dan biasanya bermetastasis. Nah, kalau dikatakan metastasis berarti dia penyebaran dari satu tempat ke tempat lain tapi masih berada di dalam tubuh. Nah, itu dia kalau dikatakan kanker secara umum. Nah, dari kanker tersebut yang akan kita bahas secara spesifik adalah kanker payudara. Nah, tadi kalau dia dikatakan kanker payudara itu merupakan pertumbuhan sel yang tidak terkendali dan biasanya terjadi pada jaringan yang lokal. Ya, jaringan lokal itu berupa sel epitel di kelenjar mamae. Ya, dia berupa malignan ataupun bersifat ganas dan disebut juga dengan karsinoma. Kemudian dapat dimulai dari sel saluran susu atau ductal cancer ke kelenjar susu atau lobular cancer. Nah, itu dia. Dalam perkembangannya sel kanker ini memiliki alur terjadinya, proses terjadinya. Jadi berasal dari adanya mutasi gen, perpindahan gen yang tadinya adenin, sitosin, guanin, timin, kebalikannya, ya. Kemudian terjadilah pembelahan sel yang tidak terkendali. Ya, pembelahan sel yang tidak terkendali tadi, kemudian terjadilah transformasi sel epitel yang normal, perpindahan tadi dari mulai genetika tadi, terjadilah transformasi gen, kemudian terjadilah hiperplasia. Nah, kalau dikatakan hiperplasia itu adalah meningkatnya jumlah sel yang terjadi pada suatu organ akibat adanya peningkatan proses mitosis. Mitosis itu berarti pembelahan sel yang tidak normal akibat adanya peningkatan jumlah sel yang tidak normal tadi. Ya. Kemudian dari hiperplasia masuk dia ke atipia. Ya, kalau dikatakan atipia itu berupa karsinoma dari stadium dini, stadium awal. Nah, itu dia. Dari atipia meningkat menjadi sel epitel yang bersifat malignan, berarti dia bersifat ganas, ya kan? Kemudian dari bersifat malignan sel tadi, sel epitel tadi, maka berubah menjadi karsinoma non-invasif. Nah, kalau dikatakan karsinoma non-invasif berarti dia kanker tersebut tidak menyebar ataupun tidak pecah ke segala arah. Sementara dari non-invasif tadi dia berkembang lagi menjadi invasif. Nah, kalau sudah dikatakan invasif berarti dia menyebar ke jaringan sekitarnya. Nah, dari invasif tadi barulah dia mengalami metastasis. Jadi penyebaran dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi yang tadinya hanya sekedar kanker payudara bisa saja ke kanker paru ataupun yang lainnya. Nah, itu dia. Nah, kanker payudara ini tidak hanya terjadi pada perempuan, tetapi bisa juga terjadi pada laki-laki. Biasanya kalau dikatakan kanker payudara pada laki-laki ini tidak menyebar ke tempat yang lain. Jadi kankernya itu sudah terbentuk dalam satu saluran saja dan tidak kemana-mana. Nah, berbeda dengan perempuan. Nah, itu dia. Dan biasanya penyebabnya karena adanya inflamasi ya di seputaran mamaenya. Nah, itu kalau dia pada laki-laki. Sementara kalau dia pada perempuan, dia ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama berkaitan dengan endokrin. Nah, ini berkaitan dengan hormonalnya pastinya. Kalau dikatakan berkaitan dengan endokrin itu biasanya penyebabnya karena menstruasi awal sebelum usia 12 tahun. Kemudian terlambat mengalami menopause.
Nah, biasanya usia 55 tahun atau setelahnya. Kemudian biasanya ada namanya eh, ooforektomi bilateral, ya, ooforektomi bilateral setelah usia 40 tahun. Kemudian usia kehamilan, ya, usia yang terlambat pada kelahiran pertama, yaitu lebih dari sama dengan 30 tahun. Nah, itu dia. Kemudian adanya penggunaan hormon HRT, hormon replacement terapi, di mana pada wanita dia pasca menopause dengan riwayat kanker payudara yang umumnya kontraindikasi. Nah, itu dia. Selain faktor endokrin tadi, ada namanya faktor genetika. Berarti kalau dikatakan faktor genetika adalah faktor turunan, berarti sudah ada keluarga sebelumnya yang mengalami kanker payudara tersebut. Nah, itu ya. Dan biasanya resiko kanker payudara pada wanita, ya, telah diperkirakan antara 2 dan 6 kali wanita pada usia yang sama dengan kepadatan yang lebih rendah. Nah, itu dia faktor genetika. Nah, selain faktor endokrin, faktor genetika, kemudian ada faktor lingkungan dan gaya hidup. Nah, ini sangat-sangat berpengaruh terhadap terjadinya kanker payudara tadi. Ya, contohnya apa? Makanan rendah lemak. Jadi makanan rendah lemak berkaitan dengan tingkat estrogen darah yang rendah, sehingga resiko kanker payudara akan menjadi rendah juga. Kemudian dengan adanya makanan derivat amin heterosiklik, contohnya pada daging yang dimasak, kemudian pada pengkonsumsian alkohol, kemudian dengan adanya radiasi, ya, terutama pada usia muda kurang dari 20 tahun. Dan ada juga faktor studi yang mengatakan bahwa resiko kanker payudara, ya, dapat berkurang dengan adanya latihan sederhana. Nah, latihan sederhana berarti secara olahraga secara sederhana. Nah, itu. Kalau dia faktor kanker payudara pada pria, ya, biasanya disebabkan oleh terpaparnya radiasi, ya, dan kemudian adanya kadar estrogen dalam tubuh yang tinggi, ya. Kadar estrogen itu biasanya disebabkan oleh terapi pada kanker prostat, penyakit sirosis. Nah, itu. Kemudian adanya sejarah keluarga dengan riwayat kanker payudara, kemudian faktor genetika juga ada, kemudian faktor obesitas juga ada. Kemudian ada namanya ginekomastia. Dikatakan ginekomastia yaitu pertumbuhan jaringan payudara pada pria. Nah, tanda-tandanya itu berupa adanya gejala umum. Gejala umumnya itu berupa benjolan, ya, atau dikatakan dengan lum pada daerah payudara dan tidak terasa sakit. Nah, itu dia. Selain itu, biasanya ada penarikan puting, kemudian keluarnya cairan, ya, dari puting, kemudian adanya kemerahan. Nah, itu dia. Nah, untuk diagnosanya bisa diagnosa secara sadari atau sarari, yaitu periksa payudara dengan cara sendiri atau pemeriksaan oleh tenaga kesehatan, atau dikatakan juga dengan namanya mamografi. Kalau dikatakan mamografi yaitu pemeriksaan dengan X-ray dengan pada payudara tersebut. Nah, kalau dia dikatakan sadari, ya, sadari periksa payudara sendiri. Nah, di sini ada 3 tahapan, ya. Kalau dikatakan 3 tahapan itu berarti dengan cara berdiri, ya, di depan cermin, kemudian gunakan tangan kiri untuk payudara kanan dan tangan kanan untuk payudara kiri. Nah, dirasakan apakah terdapat benjolan, ya, bergerak, ya, tangan itu bergerak secara perlahan-lahan ke bagian puting ataupun sebaliknya, kemudian menuju ke bagian ketiak termasuk ke bagian seputaran bagian belakang kepala. Nah, itu dia. Kemudian didekap tangan ke bagian kepala, ditekan tangan erat-erat pada pinggul dan sedikit menunduk ke depan cermin ketika menarik punggung. Nah, rasakan apakah adanya benjolan ataupun tidak. Kemudian pada tahap 2, kalau dilakukan secara berbaring, nah, biasanya letakkan bantal di bawah bahu kanan, lengan kanan di bawah kepala. Kemudian periksa adanya benjolan sekitar payudara, lipatan lengan, batas luar payudara, dan ke seluruh payudara. Nah, itu dia tadi kalau secara berdiri dan secara tiduran, ya, tidur. Kemudian ada tahap 3 yaitu dengan cara pencet puting susu.
Nah, pencet puting susu dan lihat apakah ada darah ataupun cairan yang keluar. Nah, itu dia. Kemudian ada juga tahap 4. Nah, kalau dikatakan tahap 4 yaitu lakukan tahap 2 dan 3 pada payudara sebelah kiri, yaitu dengan meletakkan tangan kiri di bawah kepala, lalu gunakan tangan kanan untuk memeriksa payudara sebelah kiri. Nah, itu dia. Kalau dia untuk pemeriksaan sadari, ya, sejak dini, dari awal dari diri sendiri, ada 4 tahapannya. Kemudian ada namanya diagnosa saranis, ya. Kalau dikatakan diagnosa saranis berarti diagnosa yang hampir sama dengan sadari tapi dilakukan dengan tenaga kesehatan. Jadi tujuannya itu untuk memastikan kondisi payudara apakah hal yang dicurigai termasuk kanker atau tidak. Nah, itu. Kemudian ada namanya diagnosa mamografi, tadi dengan menggunakan X-ray, ya. Dengan menggunakan X-ray. Jadi dua hal penting yang harus diperhatikan dari hasil mamografi yaitu pertama adanya masase atau adanya gumpalan. Kemudian ada namanya microcalcification, yaitu kalsium berupa titik-titik halus pada jaringan halus, ya, payudara yang menandakan permulaan kanker. Nah, itu dia mamografi. Jadi dia ada secara massas yaitu gumpalan, kemudian ada microcalcification. Nah, itu secara mamografi. Selain itu ada juga pemeriksaan secara USG, ya, memperlihatkan adanya benjolan, ya, ataupun campuran keduanya. Nah, itu dia dengan USG. Kemudian ada MRI, ya. Kalau dikatakan MRI memperlihatkan perbedaan antara jaringan yang normal dan jaringan yang tidak normal. Nah, itu dia. Nah, untuk terapi pada penyakit kanker payudara ini bisa dilakukan secara non-farmakologi. Nah, kalau dilakukan secara non-farmakologi berarti secara pembedahan, secara radiasi, dan secara perubahan gaya hidup. Nah, kalau untuk dikatakan perubahan gaya hidup, dia berkaitan dengan konsumsi sayur dan buah, kemudian menghindari merokok dan konsumsi alkohol, kemudian olahraga secara teratur, kemudian kurangi lemak, kemudian konsumsi antioksidan, ya kan, konsumsi suplemen, ya, antioksidan, kemudian makanan yang lebih banyak serat, kemudian lebih banyak tahu, kurangi makanan gorengan dan makanan yang mengandung protein tinggi, ya, kurangi makanan yang mengandung gorengan dan makanan yang mengandung protein tinggi. Kemudian batasi makanan yang diolah dengan suhu tinggi dan lama. Nah, itu dia, batasi makanan yang diolah dengan suhu tinggi dan lama. Dan hati-hati dengan penggunaan pemanis buatan, pewarna makanan, serta zat pengawet yang berlebihan. Nah, itu dia kalau dia penanganan terhadap perubahan gaya hidup. Kemudian faktor radiasi. Nah, kalau biasanya radiasi ini dikatakan adalah penyinaran pada daerah yang terkena kanker dengan menggunakan sinar X dan sinar gamma. Tujuannya apa penggunaan sinar X dan sinar gamma? Untuk membunuh sel kanker yang masih tersisa di payudara setelah operasi. Makanya dilakukanlah radiasi. Nah, itu dia. Kemudian selain itu ada namanya pembedahan. Nah, kalau dikatakan pembedahan berarti dia dengan mastektomi. Kalau mastektomi itu adalah pengangkatan payudara, ya. Ada yang diangkat seluruh jaringannya atau lumpektomi, ya. Kalau dia dilakukan lumpektomi itu adalah pengangkatan benjolannya saja di payudara. Nah, itu dia. Nah, kalau untuk terapinya tadi kan ada non farmakologi, ya. Kemudian ada terapi farmakologi. Terapi farmakologi itu apa? Kemoterapi, ya. Kemudian ada terapi endokrin. Kemudian ada namanya fitoterapi. Nah, itu dia. Nah, kalau dikatakan kemoterapi itu adalah pengobatan penyakit dengan sarana berupa obat-obatan ataupun zat kimia yang bersifat sitostatik. Nah, penggunaan sitostatik, dan biasanya terapinya itu selama 12 sampai 24 minggu. Nah, dilakukan dengan pemberian beberapa siklus, ya, pada tiap periode. Nah, dia kalau dikatakan beberapa siklus berarti satu siklus itu 3 atau 4 minggu, ya, umumnya 4 atau 6 siklus. Nah, itu dia, ya. Dan regimen kombinasi, ya, pemberian terapinya secara kombinasi itu lebih efektif dibandingkan secara tunggal. Nah,
tapi ada efek samping. Nah, efek samping dari kemoterapi itu menyebabkan mual, muntah, ya, mielosupresi, depresi, hampir sama dengan depresi ya, mielosupresi, kemudian ulcer, ya ulcer pada mulut, diare, rambut rontok, kehilangan nafsu makan. Nah, itu dia. Kemudian kalau pada efek samping lain pada penggunaan kemoterapi, dia biasanya infertil ya, kalau pada janin cacat, kemudian adanya neuropati ya, kemudian adanya ototoksik, kemudian ada namanya kardiotoksik, terkadang ada alergi ya, itu dia. Kemudian terapi endokrin, kalau dikatakan terapi endokrin ada kelasnya, ada 6 ya kan. Ada namanya inhibitor aromatase ya, kemudian ada anti estrogen, kemudian ada analog luteining hormone relaxing hormone LHRH, kemudian ada pemberian progestin, ada estrogen dan androgen. Nah, kalau dia terapi endokrin dia ada banyak ya. Ada inhibitor aromatase, aromatase mengkatalisis, di mana aromatase mengkatalisis pengubahan androgen menjadi estrogen, berarti hormonal ya. Kemudian ada namanya anti estrogen ya. Kalau dikatakan terapi endokrin, dia berarti dengan adanya menurunkan reseptor LHRH di pituitari. LHRH tadi yaitu luteinizing hormone relaxing hormone. Nah, itu dia. Kemudian ada progestin, ada estrogen dan androgen, tapi ini tidak lagi digunakan karena dalam dosis tinggi efek sampingnya dan terapi obat pilihan yang lain lebih dapat ditoleransi. Nah, itu dia. Nah, kalau dia dikatakan terapi biologi, biasanya merupakan terapi tertarget biasanya menggunakan antibodi monoklonal atau HER2. Nah, itu. Kemudian ada namanya lapatinib ya. Kemudian terapi yang digunakan berdasarkan stadium kanker kalau dia pada lapatinib ini. Oke. Kemudian ada namanya trastuzumab ya. Trastuzumab itu Herceptin ya, obat dari antibodi monoklonal juga ya, dimana kerjanya menghambat pertumbuhan protein kanker sehingga sel kanker tidak tumbuh ataupun berkembang. Nah, itu dia. Kemudian ada namanya lapatinib. Nah, kalau lapatinib sama-sama menargetkan protein HER tadi ya. Obat ini berbentuk pil dan sering diberikan bersamaan dengan kemoterapi. Nah, sering digunakan pada pasien yang sudah kebal diberikan kemoterapi plus Herceptin. Nah, itu dia. Kemudian ada namanya bevacizumab. Nah, kalau dikatakan bevacizumab atau Avastin, dia selalu digunakan bersama dengan obat kemoterapi lain. Dan ini biasanya digunakan pada pasien yang mengalami kanker yang sudah menyebar. Nah, itu dia. Efek samping jarang terjadi, namun biasanya akan mengalami peningkatan tekanan darah. Nah, itu dia. Nah, kombinasi obat banyak sering digunakan ya, contohnya antrasiklin dan siklopospamid, kemudian taksanes dengan siklopospamid. Nah, itu dia. Sementara selain terapi secara kimia sintetis tadi, ada beberapa terapi khusus ya, fitoterapi. Jadi tidak hanya sebatas terapi kimia sintetis saja sebenarnya dalam pengobatan kanker ini, tapi ada fitoterapinya juga. Contoh sederhananya adalah keladi tikus. Nah, kalau keladi tikus ini adalah berupa umbi ya, umbi talas, berkhasiat sebagai anti radang, anti inflamasi ya, anti pembekuan darah, dan dapat menimbulkan rasa gatal pada tenggorokan. Nah, untuk mengatasi itu perlu adanya perlakuan khusus. Nah, bagian yang digunakan pada keladi tikus ini adalah seluruh tanaman baik daun hingga umbinya. Tadi yang pertama keladi tikus. Kemudian yang kedua adalah habatus sauda. Habatus sauda itu adalah jintan hitam. Nah, kalau dikatakan jintan hitam, dia meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan produksi sel T, ya antibodi ya, yang baik untuk meningkatkan sel pembunuh alami. Nah, itu jintan hitam. Dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan dapat digunakan sebagai bioregulator. Kemudian ada juga namanya jus manggis.
Nah, kalau jus manggis digunakan untuk pengobatan tidak hanya daging buahnya saja, tetapi juga kulit buahnya saja, dan memiliki kandungan santon yang merupakan antioksidan melebihi vitamin E dan vitamin C. Ya jelas, kalau misalnya kanker ini kan radikal, makanya perlu diberikanlah antioksidan. Nah, itu dia. Oke, jadi terapinya itu bisa secara farmakoterapi, ada secara non farmakoterapi, namanya adalah fitoterapi. Jadi fitoterapi itu dengan pemberian keladi tikus, dengan pemberian jintan hitam dan habatus sauda, atau dengan pemberian jus manggis. Nah, itulah beberapa penjelasan berkaitan dengan kanker payudara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.